Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekalian saya muliakan, ada dulu seorang syekh satu malam mimpi salah satu wali besar. Saya nggak ingat Fudail bin Iyad, entah Ibrahim bin Adham, pokoknya salah satu, entah Ma'ruf al-Qurhi, salah satu ulama terkemuka pada zaman tersebut. Satu hari dimimpiin Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi kemudian bilang sama dia, berangkatlah kamu ke daerah Fulan bin Fulan, di sana ada seorang waliullah di jalan ini meninggal dunia. Teman-teman saya sekalian, saya muliakan, dia pun besoknya berangkat pergi ke daerah tersebut. Seorang waliullah yang dikenal, ulama terkemuka pada zaman tersebut. Dia jalan di jalanan tersebut, dan subhanallah, yang meninggal dunia itu adalah seorang laki-laki keleleran di jalan. Nabi bilang seorang waliullah meninggal dunia di jalanan tersebut. Itu benar-benar orangnya di jalanan. Kenapa di jalanan? Karena nggak ada orang mau ngurusin jenazahnya. Itu Nabi Muhammad bilang sama syekh tersebut, dia adalah waliullah. Nabi yang bilang. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, oh ya, Nabi juga pesan sama dia, ajak serta emir, jadi gubernur daerah tersebut buat nyolatin dia. Jadi dia pun begitu habis dapat jenazahnya itu, dia minta orang-orang di situ untuk rawatin sebentar, untuk simpan sebentar di rumah salah satu orang di situ. Dia kemudian pergi ke emir, dia minta emir tersebut buat nyolatin. Emirnya begitu dibilang, senang benar, karena dia bilang, saya tadi malam dipesenin untuk jangan nolak kalau Syekh Fulan bin Fulan datang minta kamu nyolatin jenazah. Datanglah emir sama Syekh yang paling terkemuka ya. Ini pokoknya judulnya hari ini yang paling terkemuka aja dah. Sekaligus sekalian saya muliakan, datang kemudian amir, maksudnya gubernur, sama syekh yang paling pejabat paling tinggi, sama ulama paling tinggi di daerah tersebut buat nyolatin orang itu. Semua orang sekampung ikutan ngurusin jenazahnya, ikutan nyolatin di masjid sampai masjidnya nggak muat, sampai kemudian mereka rame-rame ikutan mandikan jenazah. Habis selesai itu semuanya, beliau baru nanya sama warga sekitar situ, kenapa jenazahnya nggak ada yang ngurusin? Mereka bilang, karena ini adalah jenazahnya seorang pemabuk dan tukang main perempuan. Tanyain nama istrinya kemudian, keluarganya mana nih? Tanyain istri, benarkah suamimu adalah seorang pemabuk dan seorang pemain perempuan? Enggak pak, enggak syekh, suami saya orang soleh, orang paling soleh yang pernah saya dapetin dalam hidup saya. Tapi memang tiap kali dia punya rezeki, dia akan pergi ke bandarnya minuman keras. Dia akan beli minuman keras sebanyak-banyaknya itu, dibuangin di sumur. Dia bilang, daripada akhirnya diminum sama anak-anak muda di kampung saya, mending saya buang-buangin. Dia bilang, dibeli hanya untuk buat dibuang-buangin di sumur. Kemudian kerjaannya tuh, tiap kali dia punya uang, dia pergi ke tempatnya PSK. Dia kemudian masuk ke kamar tersebut. Dia bilang sama perempuan tersebut, dah kamu rapi-rapi sekarang, kamu taubat sama Allah, ini apa segala macam, nih saya kasih uangnya. Kamu nyari uang kan? Nih saya kasih uangnya. Dia bilang, saya tahu persis suami saya ngerjain itu, karena dia selalu cerita sama saya. Saya bilang sama kamu, bang, ini orang sekampung udah ngomongin kamu semua, dibilang kamu tukang mabok, sama kamu tukang zina, kamu tukang main perempuan. Karena kamu selalu pergi ke tempat-tempatnya PSK dan kamu selalu beli minuman-minuman keras. Terus suami saya bilang, oh nanti loh kamu kalau meninggal dunia gak ada yang ngurusin loh jenazah kamu, kata istrinya. Karena mereka emang udah ngomong dari sekarang, nah kalau dia meninggal dunia kita gak usah ngurusin, katanya gitu. Suami saya selalu bilang, tenang aja, Allah kan maha tahu.
saya udah minta sama Allah, kalau saya meninggal dunia, biarin Syekh Fulan bin Fulan, misalnya Fudail bin Iyad gitu ya, Syekh Fudail bin Iyad sama gubernur kita yang akan nyolatin saya. Saya udah minta sama Allah. Teman-teman sekalian, saya ceritain ini untuk ngasih kita tahu semuanya bahwa yang kelihatan di depan matamu belum tentu yang sebenarnya. Oke? Yang kelihatan di depan matamu belum tentu yang sebenarnya. Yang kelihatan di depan matamu, orang itu masuk ke kamar seorang PSK, tapi yang dikerjakan sebenarnya apa kita nggak tahu. Yang sebenarnya dia beli berkerat-kerat minuman keras yang kamu lihat dengan matamu. Apa yang sungguh-sungguh dia kerjakan dengan dibuangin di dalam sumur, kita nggak tahu. Maka jangan pernah menghukumi orang dari apa yang dilihat sama matamu. Kamu ngelihat temenmu itu berselingkuh sama temennya yang sudah beristri depan matamu. Yang kamu lihat pakai matamu seperti itu. Kenyataannya apa? Kamu nggak tahu, teman-teman. Kamu tidak tahu. Maka jangan pernah menyebarkan berita, menceritakan sesuatu kepada orang lain yang tidak sungguh-sungguh kamu ketahui dengan pasti. Halo? Insya Allah.